Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 9 Desember 2022, Pekan Advent kedua, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa Pekan kedua Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan,
Raja yang akan datang. Mada. Sabda yang dari semula lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa, karena dibebani dosa. Semoga kami selamat, berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah, bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu ya Tuhan. Mazmur 37. Doa orang berdosa dalam bahaya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat berdiri jauh-jauh. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Panah-Mu tertancap dalam tubuhku. Tangan-Mu berat menekan daku. Karena amarah-Mu rusaklah tubuhku terkoyak-koyak. Karena dosaku remuklah tulang belulangku. Aku tenggelam dalam lautan kesalahanku, tersesat oleh timbunan dosa yang tak tertahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Lukaku membusuk dan bernanah karena kebodohan tingkah lakuku. Aku tertunduk dan tersungkur. Sepanjang hari aku berkeliaran kebingungan. Hatiku panas tersengat radang. Tiada yang sehat dalam diriku. Aku hancur lulu kehabisan tenaga.
Hatiku mengadu dan meronta-ronta kesakitan. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu, dan rintianku tidak tersembunyi bagi-Mu. Jantungku berdebar-debar timakan demam, kekuatanku menghilang. Bahkan cahaya mataku pudar melenyap. Andai taulanku menyingkiri aku karena penyakitku, dan kaum kerabatku menjauhi aku. Orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jera. Orang yang mengikhtiarkan celakaku mengejar aku. Pembunuhan dan pengkhianatan, itulah yang mereka pikir-pikirkan sepanjang hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhanku, jeritan tangisku menggema di hadapan-Mu. Aku mengakui dosaku. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan penyelamatku. Namun aku seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulut. Aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak mengucap bantahan. Sebab kepada-Mu-lah aku berharap, ya Tuhan. Engkau-lah yang akan menjawab, ya Allahku. Kataku, janganlah biarkan mereka mempermainkan daku. Jangan mereka menjadi sombong bila aku goyah. Sebab tak mungkin aku lepas dari kesalahanku. Terus-menerus aku dirundung kesusahan. Sungguh aku mengakui dosaku. Aku cemas karena kejahatanku. Aku menghadapi lawan yang sangat kuat. Amat banyaklah musuh yang mengkhianati aku. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka mengumpat aku padahal aku bermaksud baik. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku mengakui dosaku, janganlah tinggalkan daku ya Tuhan penyelamatku. Bacaan dari kitab Rut bab 2 ayat 14 sampai 23. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu, dan Boas mengunjukkan peti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengiri yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku, sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-7, tentang rahmat yang hendaknya disembunyikan di bawah pengawasan rendah hati. Percobaan serupa itu sering lebih berguna bagimu.
daripada jikalau engkau beruntung selalu dalam keadaan senang dan bahagia seperti yang kamu inginkan. Sebab perbuatan baik orang tidak harus diukur dengan banyaknya penampakan atau penghiburan yang ia peroleh, atau juga dengan luas pengetahuannya dalam kitab suci, serta kedudukannya yang tinggi. Tetapi perbuatan tersebut mesti dinilai atas dasar kerendahan hati sejati dan atas cinta kasih terhadap Tuhan. Apakah orang itu semata-mata hanya mencari kehormatan Tuhan, ataukah ia benar-benar menganggap dirinya tak berharga dan dengan sungguh-sungguh merendahkan diri? Tambahan pula, apakah ia lebih suka tidak diindahkan dan diperhatikan orang daripada dihormati? Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan putra-Mu yang tunggal. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongnya dengan pelita bernyala. Sebab Dialah putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.